Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'd. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas materi tentang sistem akuntansi dan investasi. Fokusnya nanti ke UMKM ya. Nah, jadi definisi dulu. Jadi sistem akuntansi ini ya dia merupakan pengelolaan kegiatan ya dari akuntansi yang terstruktur ya dengan bagan alir atau arus informasi yang nantinya kita akan bisa melihat bagaimana arus informasi tersebut ya dalam bentuk form ya atau formulir catatan dan sampai laporannya. Nah, sehingga informasi akuntansi dan keuangan itu ya bisa dimanfaatkan ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan ya. Nah, untuk sistem akuntansi perusahaan manufaktur ya kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya karena ini mata kuliah khusus untuk UMKM dan koperasi ya yang secara pencatatan sebenarnya sudah banyak ya Anda ulas di materi pengantar 1 ya. Nah, di sini kita mencoba untuk memetakannya secara sistemik, nanti secara spesifik di bahasannya terkait dengan akuntansi koperasi ya nantinya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya secara sistemik bagaimana akuntansi perusahaan manufaktur itu ya. Jadi kepentingannya adalah tentu ya seperti yang kita kemukakan di awal tadi ya. Bagaimana sistem akuntansi pokok yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu telah tergambar sebenarnya. Nah, sekarang ini tinggal yang secara spesifik terkait dengan perusahaan manufaktur itu seperti apa. Nah, tentu dengan laporan keuangan tersebut itu kemudian menjadi bahan perusahaan dan pihak eksternal ya untuk menjadikannya sebagai bahan atau informasi. Nah, untuk perusahaan sendiri tentu kepentingannya dalam hal ya bagaimana menyusun anggaran yang bisa membantu perusahaan ini untuk meningkat dari waktu ke waktu ya, tentu dari sisi perolehan labanya ya tentunya. Nah ya tentu dalam hal ini ya kita mengidentifikasi bagaimana sistem-sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur itu. Yang pertama misalnya adalah sistem akuntansi penjualan ya. Kredit utamanya ya. Nah, kebanyakan kan kalau dalam transaksi perusahaan utang piutang itu tidak bisa dihindari. Nah, nanti di sistem akuntansi penjualan kredit ini ya kita akan memahami banyak hal ya terkait dengan akuntansinya karena di situ menyangkut berbagai prosedur yang ada dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Jadi nanti ya bagaimana order penjualannya ya kan seperti itu. Jadi bagaimana persetujuan kredit dari penjualan non tunai atau kredit itu terjadi ya, bagaimana prosedur pengirimannya ya, bagaimana penagihannya ya kan, karena barangnya adalah dijual dengan tidak tunai ya kan. Nah, tentu di situ ada akun piutang. Nah, bagaimana nanti prosedur pencatatan penambahan piutangnya kan jelas itu ya. Nah, kemudian bagaimana distribusi dari barang yang dijual tersebut. Nah, itu clear. Nah, karena ini adalah penjualan non tunai terkait dengan piutang, maka memungkinkan terjadinya pengembalian barang yang telah dijual sebelumnya, sehingga ada juga prosedur penerimaan dari barang yang diretur tersebut, ya toh? Bagaimana pembuatan memonya, ya, memo kredit, ya. Kemudian bagaimana pencatatan retur dari barang yang dikembalikan tersebut, ya, prosedurnya seperti apa. Kemudian karena ini menyangkut pengembalian barang yang dijual sebelumnya, tentu karena transaksinya adalah transaksi piutang, tentu piutangnya menjadi berkurang ya kan. Nah, bagaimana
distribusi dari penjualan yang barang yang dijual itu, yaitu juga harus ada prosedur pendistribusiannya. Nah, yang berikutnya adalah sistem akuntansi piutang. Saya kira sama saja tadi ini ya, terkait dengan penjualan yang tidak tunai. Nah, di situ terkait dengan pencatatan piutangnya tentunya ya. Bagaimana umur piutang ya, aging piutangnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem akuntansi pembelian. Nah, di situ banyak hal juga yang menyangkut tentang pembelian itu ya, bagaimana permintaan atas pembelian barang oleh perusahaan ya. Kemudian tentu ada terkait juga dengan prosedur bagaimana pemasok yang dipilih ya kan. Kemudian bagaimana order ya, prosedur order dari barang yang mau dibeli tersebut ya. Kemudian bagaimana pencatatan ya, karena biasanya juga transaksi pembelian itu juga kan dibeli dengan tidak tunai, berarti hutang ya kan. Nah, kemudian bagaimana barang tersebut prosedur pencatatannya dengan hutang misalnya, atau prosedur penerimaan barang yang dibeli tersebut dengan cara hutang itu ya. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi hutang ya. Nah, tentu karena ini adalah transaksi akuntansi hutang ya, berarti ya ada juga aging hutangnya ya, agar supaya bisa dipetakan ya bagaimana perusahaan tersebut memetakan hutang yang jatuh tempo, agar supaya tidak terjadi tunggakan ya kan, tunggakan dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Nah, tentu karena ini adalah terkait dengan kinerja karyawan, maka tentu akuntansi terkait bagaimana prosedur pencatatan waktu kerja ya, waktu kehadiran ya, pembuatan daftar gaji dan upahnya, kemudian pembayaran gajinya ya toh, termasuk bagaimana prosedur pendistribusian gaji dan upahnya ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah sistem akuntansi biayanya. Jadi biaya ini menyangkut ya tentu kegiatan produksinya ya, bagaimana prosedur order terhadap barang yang akan diproduksi, nanti juga terkait dengan persediaan barang ya, persediaan bahan baku ya ta. Kemudian bagaimana prosedur biaya pokok produksinya ya ta. Nah, biaya tenaga kerja ya ta, biaya bahan baku ya. Nah, kemudian biaya yang terkait dengan biaya overhead ya. Nah, selanjutnya adalah sistem akuntansi penerimaan kas ya. Penerimaan berarti bagaimana prosedur pencatatan ketika kas itu diterima ya, termasuk nanti terkait juga dengan prosedur pengeluaran kasnya ya toh. Ya, termasuk juga petty cash-nya ya, kas kecilnya ya toh. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem akuntansi persediaan ya toh. Nah, yang Anda telah pelajari sebelumnya ya di materi pengantar ya. Nah, itu kan ya terkait bagaimana barang-barang persediaan tersebut secara fisik tentunya ya kan. Ya, bagaimana harga pokoknya ya dari produk jadi ya toh, bagaimana harga pokok dari barang yang dijual ya toh. Nah, kemudian ya bagaimana prosedur pengeluaran barang tersebut dari gudang seperti apa ya kan, itu perlu detail ya. Kemudian bagaimana cek fisik atau perhitungan fisik dari persediaan barang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan sistem akuntansi aset tetap. Ya, berarti aset tetap itu ya seperti ya kendaraan, ya toh, gedung, ya toh. Nah, itu tentu terkait dengan prosedur bagaimana aset itu ada, ya. Berarti pengadaan aset tersebut. Ya, kemudian setelah aset itu ada, bagaimana penempatan dari aset tersebut. Ya toh, itu kan banyak prosedur-prosedur yang terkait dengan akuntansi yang harus dinilai dan dicatat serta dilaporkan
ya toh. Nah, kemudian bagaimana prosedur dari penyusutan aset tersebut, ya terkait juga dengan bagaimana penghentian pemanfaatan dari aset tersebut, ya toh. Penghapusan, ya toh, karena adanya umur ekonomis yang terbatas dari aset yang dimiliki. Nah, dari gambar ini sebenarnya jelas kita bisa melihat seperti apa sebenarnya dokumen pendukung terkait dengan prosedur-prosedur dan sistem akuntansi yang kita jelaskan tadi itu, ya, dokumen pendukung, dokumen sumbernya, sehingga nanti kita catat di buku besar, ya. Nah, buku besar dan buku pembantu, ya toh. Nah, nanti itu bisa menjadi data, ya toh, untuk laporan keuangan, ya toh. Seperti itu, ya, bagan arus dan sistem akuntansi dari perusahaan manufaktur. Ya, Anda lebih jelasnya bisa dilihat, ya, di Mulyadi, itu di sistem akuntansi juga jelas itu. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana standar akuntansinya. Jadi untuk SAK MKM, ya, itu sebenarnya kalau yang sekarang masih bisa digunakan itu SAK etap. Jadi nanti tapi untuk kedepannya yaitu yang sebenarnya setelah efektif, ya, sejak tahun 2018, ya, itu SAK MKM namanya, ya, yang secara operasional sudah harus menerapkan semua, ya. Kalau tidak salah nanti di tahun 2022, ya, itu sudah harus efektif semuanya diterapkan. Jadi Ikatan Akuntansi itu ya telah merancang, ya, SAK yang digunakan sebagai acuan, ya, untuk laporan keuangan bagi UMKM, ya. Ya, SAK etap itu ya entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya karena kalau dia mengacu kepada IFRS, ya, PSAK itu sebenarnya agak berat, ya, dimana banyak sekarang UMKM itu ya pencatatan keuangan dan akuntansi dan pelaporannya itu masih bentuk yang sangat sederhana, ya, sehingga memang masih susah dipertanggungjawabkan, ya, secara komprehensif, ya, bagi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan tersebut, ya, sehingga diarahkan agar supaya UMKM itu menerapkan SAK MKM itu. Nah, entitas tanpa akuntabilitas publik itu merupakan entitas, artinya perusahaan apa saja, ya, karakteristiknya yang kategori bisa menerapkan SAK etap itu, ya, karena perusahaan itu ya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Artinya SAK etap itu tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mendaftar di pasar modal, ya toh. Nah, artinya ya karena dia harus menggunakan SAK umum, ya toh, sebagai bagian dari SAK yang telah mengadopsi berdasarkan standar akuntansi internasional, ya toh, laporan keuangan internasional atau IFRS itu. Nah, sehingga memang untuk kepentingan tertentu, ya, penggunaan SAK etap atau yang nanti SAK MKM itu yang efektif, telah efektif sejak tahun 2018 itu, ya itu saja, ya, setidaknya untuk kepentingan investasi dan investor, ya, itu bisa. Nah, perusahaan yang bisa menerapkan etap itu ya tentu tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, ya, atau general purpose financial statement, ya, bagi pengguna eksternal, ya toh, dalam arti bahwa untuk kepentingan investasi sebenarnya, ya. Ya, karena sifatnya yang terlalu sederhana, ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang skala besar, ya tentu harus tetap mengacu kepada SAK umum, ya, bukan menggunakan SAK etap. Ya, tapi kalau sudah untuk tujuan kepentingan
modal besar, ya tentu harus menggunakan sak umum. Ya, tapi kalau perusahaan itu masih masuk kategori perusahaan kecil, mikro dan menengah, ya bisa saja dia masih mengadopsi sak etaf, ya. Karena tidak membutuhkan penilaian opini publik terkait dengan laporan keuangannya melalui auditor, ya kan. Nah, bagaimana penerapan pada perusahaan, ya? Di sini beberapa karakteristik perusahaan yang menerapkan sak etap itu menggunakan sak etap, ya. Pertama, ya berdiri sendiri tanpa mengacu kepada sak umum, ya sudah kita jelaskan tadi, ya menggunakan historical cost, ya. Kemudian mencatat biaya-biaya yang terjadi, pendapatannya, ya. Kemudian mengatur transaksi umum yang terjadi pada sak etap, ya tentunya lebih sederhana, ya, tidak berubah untuk beberapa tahun ke depan. Artinya memang perusahaan tersebut itu relatif existing, ya. Jadi dia sudah berdiri beberapa tahun dan diperkirakan going concern-nya itu untuk tujuan keberlanjutan usahanya itu untuk beberapa tahun ke depan itu akan terus berjalan, ya. Nah, sehingga nanti bisa naik ke tahapan bagaimana perusahaan itu bisa melakukan join dengan perusahaan lain sehingga bisa meningkat kinerja perusahaan tersebut, atau naik level, ya kesimpulannya, ya naik level. Ya, tetapi untuk batasan dia sebagai perusahaan kecil dan menengah, ya cukup menggunakan sak etap ini sudah memadai, ya, sebagai perusahaan yang memiliki pertanggungjawaban publik sehingga bisa mendapatkan akses permodalan, ya, yang terkait dengan perbankan dan sebagainya. Nah, manfaat sak etap ini untuk UMKM itu, ya dapat menyusun laporan keuangan sendiri, ya, dan dapat juga diaudit sehingga bermanfaat untuk modal dan investasi. Tapi audit yang dimaksud di sini sebenarnya bukan audit pernyataan pendapat auditor, ya. Ya, untuk kepentingan terbatas saja, misalnya untuk kepentingan bantuan modal dari pemerintah, bantuan modal dari perbankan, ya. Kemungkinan bisa ditelusuri, ya, kinerja keuangannya melalui laporan keuangan, ya. Sak etap tentu lebih sederhana implementasinya dibandingkan PSAK FRS atau sak umum, ya. Standar akuntansi umum, ya. Ya, walaupun dengan menggunakan tampilan sederhana jika dibandingkan dengan PSAK FRS, sak etap masih bisa memberikan informasi yang akurat, ya, dalam penyajian laporan keuangan. Artinya tentu, ya secara historis semua transaksi yang terjadi itu bisa ditelusuri, ya, sampai laporan keuangannya, ya, sebagaimana bagan akun standar yang kita pelajari sebelumnya, ya, sehingga secara sistem akuntansi yang standar atau sistem akuntansi pokok itu jelas terpenuhi, ya, mulai dari jurnal umumnya, ya toh, kemudian buku besarnya, ya toh, neraca saldonya, ya, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya, ya toh, kertas kerjanya kalau bisa juga dibuat, ya kan. Kalau dia perusahaan manufaktur, ya, laporan laba ruginya tentu juga berbeda, ya. Nah, di situ akan kelihatan semua, ya toh. Nah, kita bicara tentang kegiatan investasi untuk UMKM, ya. Tentu kas itu sebagai alat likuiditas untuk kegiatan operasi perusahaan, tentu dia bisa bermanfaat untuk beberapa kepentingan, ya. Pertama adalah investasi untuk kegiatan operasi, ya, sehari-hari perusahaan tentunya, ya kan, untuk membayar beban, ya, atau untuk membayar pemasok barang, dalam hal ini pembelian barang, ya kan, membayar bunga kredit, ya toh, kemudian membayar dividen dari pemegang saham, ya. Nah, bisa juga kas itu sebagai investasi untuk sementara, ya, untuk tambahan pendapatan, ya, seperti misalnya untuk wesel dan obligasi, ya, atau pembelian sekuritas utang, ya, jangka pendek, ya. Nah,
Kemudian untuk investasi jangka panjang ya tentu untuk kepentingan yang strategis sifatnya jangka panjang ya tentu biasanya jumlahnya juga sangat besar ya, karena di situ menyangkut biaya ya yang harus dikeluarkan ya oleh perusahaan ya, termasuk juga yang sifatnya jangka panjang dan strategis itu ya misalnya penggantian manajemen ya, penggabungan usaha atau merger ya, dan perluasan kegiatan usaha. Nah, kalau terjadi merger ya, nah itu kan fusi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ya, sehingga ya tentu kepentingan strategisnya tentu untuk kepentingan jangka panjang ya dari perusahaan itu, yang awalnya bisa saja karena perusahaan itu memiliki reputasi ya dan goodwill yang besar ya, walaupun perusahaan itu sudah gulung tikar, tetapi dia memiliki reputasi perusahaan yang besar. Nah, sehingga ketika dilakukan penggabungan usaha, maka itu menjadi nilai bagi perusahaan untuk investasi jangka panjangnya. Nah, penilaian dan pelaporan investasi ya tentu sebagai sekuritas utang ya, dan investasi dia sebagai aset keuangan ya milik perusahaan yang bisa diperdagangkan secara publik ya, utamanya di bursa publik ya toh. Nah, tentu bagaimana tadi posisinya UMKM yang masih skala kecil dan menengah itu, nah tentu harus melibatkan diri dan meningkatkan progres dan profit perusahaannya sehingga bisa naik level ya untuk menjadi perusahaan publik ya toh. Nah, tentu ya dia harus terdaftar ya sebagai perusahaan persero yang memang memenuhi kriteria persero ya toh. Nah, tentu dalam hal ini yang kita fokuskan masalahnya terkait dengan keuangannya ya, tentu ya dia tidak bisa lagi menggunakan sak etap ya toh, tapi dia harus menggunakan sak umum ya, dengan mengadaptasi IFRS ya toh, akuntansi pelaporan keuangan akuntansi internasional, standar akuntansi internasional. Nah, sebenarnya ke depan barangkali jika iklim investasi dan ekonomi itu bergeser, bisa saja sebenarnya perusahaan UMKM itu juga sudah bisa listing ya di Bursa Efek Indonesia. Sepertinya trennya akan seperti itu, namun belum untuk sekarang ini. Nah, sehingga fokus untuk kegiatan sekuritas trading sekuritas itu, makanya umumnya itu perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Nah, terkait dengan investasi, tingkat harga yang dapat diamati kedudukannya tentu sehingga bisa ditentukan secara objektif nilainya ya dari harga pasar ya, dari sekuritas atau investasi surat berharga yang diperdagangkan ya. Nah, itu bisa 3 jenis ya. Ada yang masuk kategori sekuritas trading ya, yang memiliki pola ya apa istilahnya ya, apa namanya istilahnya, volatilitas ya, apa istilahnya itu kalau di dunia trading saham, dia memiliki nilai yang selalu fluktuatif ya istilahnya, naik turun yang sesuai perkembangan ekonomi dan iklim pasar ya, sentimen pasar biasa diistilahkan begitu. Nah, kemudian sekuritas yang tersedia untuk dijual nanti kita bisa lihat bagaimana apa namanya tampakannya ya di laporan keuangan, terutama laporan posisi keuangan ya atau neraca. Kemudian sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Nah, di sini kita bisa lihat secara bagan arus ya, penilaian dan pelaporan investasi yang terkait dengan investasi hutang. Jadi kegiatan perdagangan untuk tujuan investasinya ya, kegiatan perdagangan ya tentu penilaiannya pada biaya yang dikeluarkan ya, dengan nilai wajar dari investasi yang dilakukan tersebut ya. Nah, kemudian pada laporan keuangan seperti apa ya,
sebagai kegiatan investasi, ya tentu dilaporkan sebagai aset lancar, ya toh. Nah, seperti yang tadi itu ya, sekuritas trading, ya, obligasi. Apa hasilnya? Tentu dilaporkan di laporan laba rugi, ya di situ ada pendapatan bunga, ya toh. Selisih dari harga beli dengan harga pasar itu juga bisa menjadi bunga, ya. Atau memang bunganya ditentukan, ya, sehingga itu menjadi laba bagi perusahaan, ya. Kemudian dimiliki hingga jatuh tempo, ya toh. Biaya investasi, ya toh, yang kedua itu. Nah, di situ penilaiannya tentu ada juga biaya, ya, ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi dari diskon yang belum diamortisasi atau disusutkan. Nah, tentu untuk pelaporan dari investasi tersebut dia dilaporkan sebagai aset lancar, ya, yang bergantung pada saat jatuh temponya. Ya, kalau jatuh tempo aset yang sifatnya lancar tentu di bawah 1 tahun, ya kan. Nah, bagi laporan laba rugi tentu dia juga merupakan pencatatan pengakuan sebagai pendapatan bunga, ya toh. Laba rugi dari penjualan obligasi tersebut, karena sifatnya dia trading security, maka bisa diperjualbelikan dalam waktu yang telah ditentukan, ya kan. Kalau yang sebelumnya tadi yang dia masuk kategori aset lancar, ya sewaktu-waktu bisa dijual, ya kan. Nah, yang tersedia untuk dijual, ya toh, biaya investasi yang di bawah itu disesuaikan dengan nilai wajar sekuritas investasi. Dilaporkan sebagai aset lancar, ya toh. Laba penyesuaian, ya, laba rugi penyesuaian penilaian terrealisasi dilaporkan di bagian ekuitas. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya, ya, sama tentu terkait dengan pendapatan bunga dan laba rugi penjualan. Nah, jadi jelas ya, ada yang sifatnya trading, ya, trading securities itu yang pertama, ya, bisa diperjualbelikan setiap saat. Ada yang sifatnya long term, ya, yang kedua dimiliki hingga jatuh tempo. Kemudian ada juga yang tersedia juga untuk dijual, ya, tetapi itu sifatnya mengikuti juga harga pasar, ya, sama-sama biasanya itu ditentukan dari jumlah kepemilikannya, ya, atau kedudukan dari sekuritas tersebut, gitu. Apakah dia merupakan obligasi yang secara fleksibel dari sisi waktu kepemilikannya itu bisa memang dimiliki untuk waktu yang panjang, ya, atau setiap saat bisa dijual, ya, tergantung perusahaannya, ya toh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah investasi ekuitas. Nah, di sini investasi sekuritas ekuitas, ya, dari sisi jumlah kepemilikan misalnya 20%, 20% sampai 50%, lebih dari 50% itu biasanya investasi untuk jangka panjang. Ya. Untuk yang kurang dari 20% perdagangan, kegiatan perdagangan dan investasinya tentu setiap saat dia bisa dijual, ya, sehingga penilaiannya adalah biaya investasi disesuaikan dengan nilai wajar sekuritas yang diinvestasikan itu. Nah, laporan keuangannya di neraca itu tentu dilaporkan sebagai aset lancar. Nah, di laporan laba rugi sama juga tadi, ya, jadi dia pencatatan di pendapatan bunga, ya, laba rugi, ya, kemudian laba rugi penjualan. Nah, yang tersedia dijual, ya, biaya investasi disesuaikan dengan nilai wajar sekuritas investasinya, ya kan, dilaporkan sebagai aset lancar, ya, kemudian dilaporkan di laporan laba rugi, ya, terkait dengan laporan laba rugi, ya, tentu dibutuhkan adanya penyesuaian nilai, ya, berapa yang belum terrealisasi disajikan di bagian ekuitas, ya,
karena dia merupakan modal ya toh. Nah, di situ tentu ada di laporan laba rugi tentu dia diakui sebagai pendapatan dividen ya toh. Nah, berikutnya kalau 20% sampai 50% ya toh. Ya tentu bisa juga dia sifatnya tersedia ya untuk dijual ya setiap saat juga, tapi dia dilaporkan sebagai aset yang tidak lancar di neraca itu ya toh. Nah, untuk 20% sampai 50% untuk memiliki pengaruh yang signifikan tentunya ya, itu sudah mengarah ke bagaimana metode ekuitas tersebut sebagai bagian dari investasi ya bagian dari investasi terhadap perusahaan ke perusahaan lain. Nah, sehingga nanti di pelaporan itu di neraca ya, Anda bisa lihat di situ di laporan posisi keuangan ya, dia dicatat di bagian aset yang tidak lancar ya toh. Ya, aset jangka panjang ya toh. Nah, untuk di laporan laba ruginya tetap ya pendapatan investasi ya, bagian dari kegiatan investasi yang bisa mendapatkan laba ya dari kegiatan investasi tersebut. Nah, ini untuk yang lebih dari 50% ya, untuk memiliki pengendalian terhadap perusahaan lain ya. Ya tentu ya tetap juga ya di penilaian metode ekuitasnya itu tentu ada biaya investasi ya, yang ditambahkan di bagian laba investi dan dikurangi dengan dividen ya, nanti yang diterima dari investi itu. Pelaporannya ya tetap di laporan posisi keuangan dilaporkan sebagai aset yang tidak lancar. Nah, yang beda di situ nanti karena kalau misalnya itu adalah investasi untuk seperti yang kita jelaskan tadi di awal itu, misalnya untuk merger, akuisisi ya toh. Nah, itu biasanya di pelaporan keuangan tentu ada konsolidasi ya antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Jadi di laporan keuangannya ada laporan keuangan konsolidasian ya, baik konsolidasi terkait dengan neraca ya toh, dan terkait dengan laporan laba rugi. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Jadi pelaporan investasi untuk jangka pendek dan investasi yang siap dijual. Nah, kalau yang sifatnya sekuritas trading ya itu yang 1.300.000 itu ya, dia diposisikan atau dicatat di aset lancar tentunya ya, karena setiap saat ya itu bisa diperjualbelikan. Nah, untuk yang memiliki ya investasi yang siap dijual juga, tapi dia posisinya di bagian ekuitas juga dicatat ya. Nah, ya dia ditempatkan di bagian ekuitas ya, untuk laba rugi yang belum direalisasikan atas investasi yang tersedia untuk dijual. Jadi posisinya sama sebenarnya. Jadi dia merupakan investasi yang memiliki likuiditas yang cepat ya, yang bisa sewaktu-waktu diperjualbelikan. Nah, sehingga itu bisa membantu keuangan perusahaan jika mengalami kesulitan likuiditas untuk pembayaran utang jatuh tempo ya misalnya ya kan. Nah, itu sangat membantu terkait dengan investasi trading sekuritas ini. Nah, untuk pelaporan investasi jangka panjang dia beda ya, tentu tidak dimasukkan sebagai aset lancar di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, dia dipisahkan ya, yang di bawah itu investasi pada PT Kopi Pagi ya, itu sebagai investasi ekuitas ya, besarnya 565 juta. Nah, jadi kalau yang tadi ini dicatat di aset lancar ya, maka ini dicatat di aset yang tidak lancar di bagian investasi.
Saya kira demikian ya untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.